Konflik Iran-Israel memanas hingga ke Qatar. Senin malam Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang dioperasikan Amerika Serikat. Konflik ini turut mengancam perhelatan kualifikasi Piala Dunia. Iran meluncurkan serangkaian rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Al-Udeid di wilayah Qatar untuk membalas pengeboman Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran beberapa waktu lalu. Pangkalan udara Al-Udeid merupakan fasilitas militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi ancaman untuk perhelatan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi. Putaran keempat ini akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. 6 negara akan berlaga memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Pemirsa, konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel memanas dan merembet ke Qatar. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di Qatar dan Arab Saudi. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang akan tampil. Lalu apakah AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia akan tetap menunjuk Qatar sebagai tuan rumah atau akan ada alternatif negara lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bungkus Naini atau Bungkus. Selamat malam Bungkus. Selamat malam Sylvia. Baik, Bungkus, situasi geopolitik terbaru di kawasan Timur Tengah apakah akan mempengaruhi perhelatan kualifikasi Piala Dunia? Iya, saya pikir harus sangat besar pengaruhnya ya, karena dalam sejarahnya FIFA ini selalu concern terhadap isu keamanan ya. Kita sudah melihat bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 dicabut haknya sebagai tuan rumah karena isu ancaman terhadap salah satu tim yang akan bermain di sana yaitu Israel. Nah, hal serupa pernah terjadi dalam berbagai kasus yang lain ya, terutama perhelatan Piala Dunia U20 itu sudah berkali-kali gagal atau dipindahkan lokasinya. Termasuk yang paling akhir mungkin orang ingat bagaimana 2003 Irak juga mengalami situasi yang sama karena adanya perang Irak waktu dengan Iran ya. Begitu juga dengan Piala Dunia U20 tahun 1993 ketika Yugoslavia juga batal menjadi tuan rumah karena saat itu juga terjadi perang di kawasan Balkan ya. Jadi memang isu keamanan itu menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh FIFA dan konfederasi sepak bola di bawahnya yaitu UEFA, AFC, karena ini menyangkut nyawa atau keselamatan pemain. Itu hal yang paling utama bagi FIFA ataupun AFC maupun UEFA. Berarti Bungkus, apakah menurut Anda AFC harus memikirkan lokasi alternatif lain selain Qatar? Iya, masalahnya kan memang situasinya kan sekarang juga sangat dinamis. Kita sudah mendengar bahwa Amerika kemarin Presiden Trump menyatakan bahwa perang antara Iran dan Israel akan berakhir, kedua negara sepakat damai. Kita tahu bahwa drawing masih akan dilakukan pada pertengahan Juli mendatang dan perhelatannya sendiri baru akan digelar pada bulan Oktober. Jadi situasinya masih sangat dinamis, kita tidak bisa mengantisipasinya saat ini. Hanya saja memang concern-nya adalah pasti soal keamanan. Dan kalau isu keamanan itu dianggap tidak bisa dipastikan, maka sangat mungkin memang AFC setelah berkonsultasi dengan FIFA tentunya akan memberikan pilihan-pilihan apakah akan tetap digelar di kawasan Timur Tengah atau dipindahkan ke kawasan yang relatif lebih stabil situasinya. Nah, Indonesia memiliki keuntungan secara geopolitik ya, secara geografis juga, karena Indonesia ini posisinya kan relatif lebih aman ya, jauh dari pusat hiruk-pikuk konflik di Timur Tengah. Dan itulah keuntungan Indonesia membuat kita punya peluang untuk dipercaya menjadi tuan rumah. Tapi tentunya harapan utama kita bukanlah menjadi tuan rumah ya, tapi bagaimana konflik yang memanas itu bisa segera berakhir sehingga perhelatan kualifikasi putaran keempat bisa dilanjutkan dimanapun itu digelar nanti. Iya, iya. Tapi sebetulnya opsi yang tersedia di meja itu apa saja selain Indonesia yang bisa menjadi alternatif jika ya Bungkus ternyata FIFA dan AFC memilih opsi lain selain Qatar?
Jadi yang pertama itu soal keamanan ya, isu utamanya ya. Yang kedua soal kesiapan dari sisi infrastruktur. Yang ketiga biasanya FIFA mempertimbangkan dari aspek kenyamanan. Misalnya di tempat tersebut lokasinya terlalu jauh bagi negara-negara peserta mungkin menjadi pertimbangan. Atau di tempat tersebut misalnya sedang terjadi wabah penyakit itu juga menjadi pertimbangan. Nah Indonesia kan tidak dalam situasi tersebut. Dari segi keamanan kita saat ini relatif paling stabil di antara negara-negara peserta yang akan bermain di putaran keempat. Dari sisi lokasi kita juga sebetulnya relatif tidak terlalu jauh ya untuk negara-negara Timur Tengah ke Indonesia kan relatif jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Kemudian kita juga dari sisi kenyamanan juga saya pikir saat ini Indonesia dalam kondisi yang sangat baik ya, tidak ada isu penyakit, tidak ada wabah yang membuat potensi menjadi tuan rumah itu bisa terancam. Jadi Indonesia memiliki banyak sekali kelengkapan untuk ditunjuk menjadi tuan rumah. Nah, cuma memang sekali lagi FIFA bersama AFC tentu akan mengeksaminasi, akan melihat perkembangan situasinya sampai pertengahan Juli. Dan saat ini kan situasinya sudah mulai melandai. Iran dan Israel sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan menuju ke gencatan senjata. Dan jangan lupa ya, faktor Amerika menjadi sangat penting dalam hal ini. Dan Amerika punya kepentingan karena Amerika ini kan menjadi calon tuan rumah atau menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Mereka tentu menginginkan situasi dunia ini akan lebih damai ya ketika mereka menjadi tuan rumah. Kalau sampai situasinya mengarah ke situasi yang lebih panas, tentu justru juga mengancam Piala Dunia. Jadi saya pikir ini akan ada kecenderungan secara politik negara-negara di Timur Tengah maupun adidaya seperti Amerika dan Rusia akan mendorong terciptanya perdamaian. Oke. Meskipun sudah ada angin segar ya, gencatan senjata yang diklaim oleh Presiden Trump, tapi bungkus ya kita tidak pernah tahu bagaimana apakah eskalasi berlanjut atau tidak. Apakah berarti deadline-nya itu paling lambat tenggat waktunya untuk memutuskan di mana lokasi alternatif selain Qatar itu, apakah paling lambat itu kapan, Bungkus? Sebetulnya dalam sejarahnya keputusan tentang penetapan tuan rumah itu bisa sangat dinamis ya. Memang diwacanakan kan pada pertengahan Juli, tapi FIFA tidak mustahil juga menunda pengumumannya sampai akhir Juli. Karena itu kan saya pikir kewenangan AFC maupun FIFA untuk memutuskan tempat, bahkan sesudah diputuskan pun bisa jadi tengah jalan kan diubah ya. Ini kan sudah terjadi pada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Pada last minute kan diubah. Dan itu tidak mustahil terjadi juga. Jadi saya pikir kita tidak bisa memastikan pada saat ini apakah FIFA dan AFC melihat situasi ini sebagai ancaman atau sudah mulai berpikir tentang memindahkan venue ya. Saya pikir saat ini kita belum bisa melihat ke arah itu karena masih ada waktu paling tidak dua pekan lebih bagi AFC untuk konsultasi dengan FIFA untuk melihat perkembangan situasi. Bahkan jika perlu mungkin AFC bisa menunda pengumumannya sampai akhir Juli. Tapi yang paling penting saya pikir kesiapan kita sendirilah. Kita tidak peduli di mana digelar pertandingan itu, kita harus siap menjadi peserta dimanapun pertandingan digelar. Dan yang kedua kita juga harus siap seandainya FIFA menunjuk AFC bersama FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Kita harus siap dan Indonesia kan memang selama ini sudah pernah punya pengalaman jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kita memiliki banyak venue yang belum lama ini juga sudah dilakukan renovasi. Jadi secara infrastruktur kita sudah memiliki kesiapan, secara penyelenggaraan tata kelola kita juga sudah memiliki pengalaman jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu saya pikir modal besar kita yang membuat kita layak untuk jadi tuan rumah. Tapi sekali lagi kita harus siap seandainya ditunjuk jadi tuan rumah. Oke, terakhir Bungkus, apakah Indonesia ketika misalnya timnas kita jadi bermain di Qatar untuk kualifikasi putaran keempat ya Piala Dunia, atau misalnya dipindah ke negara lain, bisa jadi itu di Indonesia atau di negara lain, sebetulnya ini akan membawa pengaruh banyak tidak buat timnas kita? Sebetulnya kalau digelarnya di negara selain Indonesia tentu salah satu yang tidak kita miliki adalah pemain ke-12 atau dukungan penonton. Beda kalau pertandingan digelar di Indonesia, dukungan penonton kan akan luar biasa bagi timnas Indonesia. Itu kelebihannya kalau Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah. Tapi di luar Indonesia tentu jumlah supporter kita akan sedikit berkurang dibanding kalau main di kandang. Itu bedanya. Apakah main di Qatar, apakah main di Irak atau main di
Oman atau dimanapun, saya pikir jumlah supporter Indonesia akan tetap ada. Jumlahnya memang tidak sebesar kalau main di GBK. Memang kalau main di GBK itu saya pikir keuntungan terbesar kita adalah kita punya pemain ke-12 yang akan membuat penampilan pemain jadi lebih optimal ya, jadi lebih bersemangat. Kita sudah melihat bagaimana di GBK kita pernah mengalahkan beberapa tim kuat dari Timur Tengah ya, ada Bahrain, ada Arab Saudi. Artinya kita punya keuntungan secara psikologis, pemain merasa lebih nyaman karena ada pemain ke-12 yang memberikan dukungan. Itu Ya. keuntungan terbesarnya. Oke, baik kalau begitu. Bung Kusnaini, terima kasih atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Baik, Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.